Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan gak boleh sakit. Oke. Baiklah, saya Miftah Amaria Wulandari, NIM 1810207014 akan membahas mengenai evolusi. Ibu akan mengajar tentang materi evolusi. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita melafazkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu evolusi? Nggak tahu? Serius nggak tahu? Ya udah, sebelumnya kan udah ada tuh kalimat change is at the very core of evolution, and without it, all creatures would look alike and behave the same. Apa artinya? Gak tahu. Yaudah, artinya itu perubahan merupakan inti dari evolusi. Dan tanpa perubahan itu, semuanya akan terlihat dan berperilaku sama. Ngerti nggak? Jadi intinya perubahan dong. Perubahan akan berhubungan dengan evolusi. Oke? Jangan lupain perubahan. Lanjut. Apa sih yang akan dibahas di materi evolusi ini? Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang teori evolusi dan teori asal-usul kehidupan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme evolusi dan juga bukti-bukti dari evolusi. Oke, kita lanjut ya. Masih ingat gak apa itu evolusi? Lupa? Yaudah. Evolusi itu merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang asal-usul kehidupan serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Nggak paham? Intinya nih ya, ilmu ini mempelajari tentang asal-usul kehidupan dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi antara kita itu ada keterkaitan genetik loh. Sama hewan juga. Oke, jadi secara harfiah, evolusi itu merupakan perubahan secara perlahan-lahan atau bertahap dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Jadi, diingetin ya, evolusi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang asal-usul kehidupan serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, secara harfiah, evolusi itu merupakan perubahan perlahan-lahan atau bertahap dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang kompleks. Oke, kalian udah tahu tentang pengertian evolusi. Selanjutnya, kita belajar tentang teori evolusi. Siapa sih pencetus teori evolusi pertama kali? Teori evolusi ini pertama kali dicetuskan abad ke-300 sebelum Masehi oleh filsuf yang paling terkenal, Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato. Aristoteles ini mencetuskan teori skala alami dan juga teologi tahunan. Teori skala alami ini membahas tentang semua bentuk kehidupan yang disusun dalam suatu skala atau tangga dengan kompleksitas meningkat ke arah atas. Oke, lanjut. Kita beralih pada tahun 1809, yaitu Bapak Jean-Baptiste de Lamarck dengan teori evolusi yang berdasarkan pada use dan disuse organ. Selanjutnya, pada tahun 1859, Charles Darwin yang merupakan bapak evolusi itu menyandarkan teorinya berdasarkan seleksi alam. Selanjutnya, August Weismann pada abad ke-19 yang menyatakan teori evolusinya itu berdasarkan seleksi alam dari faktor genetik. Oke, kita bahas satu-satu ya teorinya. Yang pertama, itu adalah Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1809. Nah, ia menyatakan bahwa kehidupannya sekarang ini merupakan penggunaan ataupun tidak penggunaan organ dari kehidupan sebelumnya. Nah, di sini contohnya itu seperti jerapah. Jerapah menurut Lamarck itu berleher pendek, tidak seperti yang sekarang, jerapah yang berleher panjang. Kok bisa gitu sih? Jadi menurut Lamarck, leher jerapah yang awalnya pendek itu karena makanannya itu daun yang ada di atas pohon, karena lehernya itu sering digunakan untuk
ngambil daun dari pucuk pohon tadi, maka lehernya itu akan menjadi panjang gitu. Semakin digunakan, semakin panjang, dan semakin panjang. Dan menurut Lamarck, pemanjangan leher tersebut itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi akan diwariskan. Dan akhirnya, seperti jerapah saat ini, berleher panjang pula. Itu menurut Lamarck. Bedalah halnya dengan Charles Darwin pada tahun 1859 dengan teorinya yang bersandarkan pada seleksi alam atau natural selection. Menurut Darwin, jerapah dulu itu ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Tapi karena ada seleksi alam, salah satunya harus tereliminasi. Yang mana yang tereliminasi? Yang pendek lah. Karena yang pendek tidak bisa meraih daun dari atas pohon, dari pucuk pohon. Jadi akhirnya yang jerapah leher pendek itu akan musnah karena kelaparan. Itu yang dinamakan dengan seleksi alam. Adanya eliminasi dari dua kelompok atau lebih. Oke. Dari teori Darwin ini yang paling terkenal sih ya, teorinya katanya manusia berasal dari kera. Bener nggak sih? Enggak, itu nggak bener. Jadi buku yang paling terkenal dari Charles Darwin ini merupakan The Origin of the Species by Natural Selection. Oke. Nah, di buku ini nih, dia tidak pernah bilang bahwa manusia itu berasal dari kera. Nenek moyang manusia itu berasal dari kera. Enggak pernah. Tapi Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu berkerabat dengan kera. Nenek moyang manusia itu berkerabat dengan kera. Nah, berkerabat gimana tuh? Nah, udah terbukti kan sekarang karena adanya teknik molekuler DNA, jadi ketahuan tuh. Ternyata benar, kromosom dari manusia sama simpanse itu hampir mirip. Hampir ya, tapi memang mayoritas mirip. 96% mirip. Yang membedakan itu hanya pada kromosom tubuh yang nomor 2. Kalau kita hanya ada 2, tapi kalau yang simpanse itu ada 2A dan 2B. Itu yang membedakan. Dan semuanya itu hampir sama. Oke, jadi jangan salah lagi. Jangan bilang lagi kalau Darwin itu mengatakan manusia itu berasal dari kera. Enggak, jangan salah kaprah ya. Kalian udah tahu kan? Oke, selanjutnya kita beralih ke August Weismann. August Weismann ini ia mematahkan dari teori Lamarck. August Weismann ini mematahkan teorinya Lamarck. Ia melakukan penelitian dengan tikus berekor panjang. Ia potong ekor tikus tersebut hingga menjadi pendek, lalu dikawinkan sesama ekor pendek nih, dipotong pula. Ternyata yang dihasilkan keturunannya itu berekor panjang. Nah, akhirnya August Weismann melakukan penelitian satu kali lagi dan didapatkan hasil yang sama pula, masih dengan tikus berekor panjang. August Weismann ini mematahkan teori Lamarck yang bilang kalau perubahan organ, use dan disuse organ itu akan diturunkan ke keturunan, ke generasi selanjutnya. Tapi nyatanya tidak, bukan. Ekor yang pendek tadi masih bisa menghasilkan ekor yang panjang, tikus ekor panjang. Oke, lanjut. Kita ke teori asal-usul kehidupan yuk. Baiklah, lanjut. Kita akan membahas tentang teori asal-usul kehidupan. Jadi, dari masa lampau itu telah banyak sekali perdebatan antara teori asal-usul kehidupan. Ada dua teori nih, teori abiogenesis dan teori biogenesis. Teori abiogenesis, tidak bio, hidup, berarti tidak hidup. Berarti makhluk hidup berasal dari benda mati atau tidak hidup. Itu teori abiogenesis. Nah, sedangkan teori biogenesis itu merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasalkan dari makhluk hidup sebelumnya. Oke, ngerti? Ada dua kelompok. Nah, siapa saja tokohnya? Sebenarnya banyak ya tokohnya. Kalian bisa pelajari pada literatur lain, tapi di sini ibu akan mengajarkan dua tokoh dari teori abiogenesis dan 3 tokoh terkenal dari teori biogenesis. Kita masuk ke abiogenesis dulu. Di sini ada Aristoteles dan juga Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles lagi. Gimana sih Aristoteles bisa menganut dari teori abiogenesis ini? Aristoteles ini menyatakan bahwa
makhluk hidup itu berasal dari benda mati dan terjadinya itu secara spontan gitu. Jadi makanya ada istilah generatio spontanea. Kok gitu sih? Jadi gini nih, anggapan orang zaman dulu itu banyak yang beranggapan bahwa ikan sama katak dari lumpur ini dia naik ke permukaan. Aristoteles itu juga berpikir hal yang sama. Dia melihat setelah hujan itu katak muncul dari kolam untuk ke permukaan, ke atas daun teratai. Nah, di situ dia berpikir bahwa makhluk hidup seperti katak itu berasal dari air kolam atau dari air hujan itu. Atau dia juga melihat karung goni yang tiba-tiba ada tikusnya gitu. Oh, berarti tikus ini berasal dari karung goni dong. Nah, itu yang dimaksud dengan teori abiogenesis. Sama halnya dengan Aristoteles, ternyata penemu mikroskop pertama kali yaitu Antony van Leeuwenhoek itu sama saja. Ia berpikir seperti itu. Ia melihat air rendaman jerami diteteskan di mikroskop sederhana yang ia buat pertama kalinya itu, dan ia melihat adanya mikroba atau mikroorganisme di air jerami tersebut. Lalu Anthony pun berpikir, berarti mikroba tersebut berasal dari air jerami. Sama, dua tokoh itu menganut teori abiogenesis. Beda halnya dengan biogenesis. Biogenesis itu menganut teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Yang pertama itu ada tokoh Francisco Redi. Francisco Redi ini melakukan percobaan dan memasukkan daging ke gelas beker atau gelas kimia dengan 3 perlakuan berbeda. Yang pertama itu dibiarkan terbuka, yang kedua itu ditutup dengan kain kasa, dan yang ketiga itu ditutup rapat. Hasilnya, yang terbuka itu ada telurnya, ada larva belatumnya gitu di dagingnya. Sedangkan yang kain kasa itu telurnya itu terdapat di atas kain kasa tersebut, bukan di daging. Sedangkan yang ditutup rapat sama sekali itu tidak ada larva ataupun telur sama sekali, karena lalatnya tidak bisa masuk kan. Francisco Redi ini berpikir bahwa makhluk hidup itu berasal dari telur. Sama halnya dengan Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani juga melakukan hal yang sama, namun ia melakukannya dengan air kaldu. Air kaldu yang direbus hingga mendidih, lalu didiamkan. Nah, dengan 2 perlakuan berbeda, yang satu dibiarkan terbuka, dan yang kedua itu ditutup dengan rapat. Sama dengan hasil dari Francisco Redi tadi, punya Lazzaro Spallanzani tadi, yang terbuka ada larva dan telurnya, sedangkan yang tertutup tadi tidak ada apa-apa. Yang mengikuti paham abiogenesis langsung bersorak, gimana bisa ada kehidupan kalau untuk penyokong kehidupannya saja itu tidak ada. Penyokong kehidupan kita itu ialah udara, oksigen. Jadi kalau misalnya dia ditutup, nggak ada dong udara yang masuk, ya nggak ada dong berarti kehidupan yang akan muncul. Akhirnya ilmuwan ahli biokimia dari Prancis yaitu Louis Pasteur mematahkan teori abiogenesis dengan penelitiannya labu ukur dan leher angsa, selang leher angsa. Jadi selangnya itu mirip seperti leher angsa berbentuk es. Itu kan udaranya masih masuk ke selang yang berbentuk es tadi. Namun mikroba yang ditemukan itu hanya pada lengkungan si selangnya tadi, tidak sampai ke air kaldu. Dan akhirnya di situ teori abiogenesis terpatahkan oleh seorang Louis Pasteur. Dari teori biogenesis ini terdapat pernyataan yang mengungkapkan bahwa omne vivum ex ovo, semua makhluk hidup itu berasal dari telur. Kemudian omne ovum ex vivo, semua telur itu berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir itu omne vivum ex vivo, semua makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Oke, sekian. Kita udah mempelajari tentang teori evolusi dan juga teori asal-usul kehidupan. Next pertemuan, kita akan membahas tentang mekanisme dan juga bukti evolusi. Kita juga akan melakukan evaluasi di akhir pembelajaran nanti dengan menggunakan media teka-teki silang. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, ada suatu quotes dari Charles Darwin yang masih berhubungan dengan evolusi.
yang berbunyi, "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive of change." Yang bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan juga yang paling pintar, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Jadi, ayo kita mulai merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Semangat belajarnya, semangat untuk melakukan apapun, selagi hal itu positif. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan, belajar lagi yang rajin. Mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bye bye. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.